Film kali ini yang membahas cerita tentang perjalanan wanita cantik, gemoy, aslehoi, bohai, seksoi, dan tentu saja mantap. Wanita ini yang memiliki banyak sekali konflik dalam keluarganya dan akhirnya jangan terlalu banyak spoiler, langsung saja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Yuko. Dia yang telah menelan nasib sebelumnya di mana orang tuanya kemarin meninggoy sehingga kini berangkat ke rumah salah satu saudaranya yang telah menjadi bangsawan di sana. Saat sampai di sana dengan disambut oleh kita panggil saja si Bibi, dia mengantarkan Yuko ke tempat kamar yang sudah disediakan oleh kakaknya. Terlihat Yuko yang sangat menyukai kamar tersebut hingga lukisan yang sudah disiapkan. Sedangkan di sisi lain sang kakak yang kita panggil saja si Yanto ya, di mana di sana terlihat salah satu acara pesta yang sangat membagongkan dan tentu saja brutal. Namun saat sudah selesai, si Yanto yang sudah merasakan jiwa dan raganya kini menyuruh semua bodyguardnya untuk mengaduk sumur hingga membersihkan sumur yang wanita itu miliki. Namun si kakak kepo dengan bahu dan rasanya, aduh gimana ini pak? Dan dia berkata bahwasannya ini bukanlah seleraku. Tapi tadi dicoba, anjing. Tidak lama kemudian si Bibi datang dan melaporkan bahwasannya adiknya Yuko telah sampai di sini dan sudah aku membawanya ke dalam kamar. Namun di sana Yuko yang telah membuka bajunya, waduh anjing. Hingga kini di saat dia mandi dan melihat satu kakak iparnya dan tentunya dengan kakak Yanto dan menyambutnya di dalam kamar mandi. Waduh, saat malam tiba Yuko terbangun dan mencurigai sehingga akhirnya siapa sangka sang mbak di sana membius wanita yang telah diobok-obok oleh bodyguardnya kemarin. Di saat dia pergi, Yuko datang namun terlihat wanita itu sudah tidak bisa apa-apa dan tertidur nyenyak alias meninggoy. Keesokan harinya diperlihatkan si Yanto yang bertemu dengan sosok wanita di mana ternyata adalah langganan cesan fast chargingnya yang paling ampuh dan juga tidak tertandingi. Sedangkan di sisi lain Yuko yang sedang mencari bukti atas hilangnya wanita semalam dan mencari ke kamar kakaknya sekaligus. Namun di saat itu juga kakaknya datang. Yuko memberikan pertanyaan hingga permintaan manja layaknya seorang adik pada dasarnya. Hingga dengan beraninya Yuko memberitahu kepada kakaknya dengan rasa kecewa. Semenjak aku pergi selama 6 tahun semuanya sudah terasa berubah. Si Yanto yang tidak bisa menjawab apa-apa, dia pergi begitu saja. プレゼント何がいい？向こうで N 受賞のニュースを聞いたの。私がいない6年の間にお家がすっかり変わってしまったような気が。 Keesokan harinya Yuko berjalan hingga mencari bukti dan menemukan sebuah toko yang sama dengan nama brand yang ada di baju wanita semalam. Saat sampai di sana dengan disambut dengan si panggil saja Bapak Joni, dia menawarkan baju dan langsung memaksanya untuk mencoba baju tersebut. Saat memasuki ruang ganti baju dengan full bodinya, saya tercengang nih akibat body es degan bokongnya. Bapak Joni yang mengajaknya ke satu hotel New City saat nanti malam tiba. Singkat cerita saat malam pun tiba dan juga di sana diperlihatkan Bapak Joni dan juga si Yuko yang sedang menunggu seseorang misterius yang telah memberikan baju yang telah dipakai olehnya tadi. Namun tidak lama kemudian si Joni memesan sebuah minuman dan memasangkan satu pil hingga akhirnya membuat Yuko tidak bisa tersadarkan diri. Ya benar, Yanto menjadi orang penting di kota ini, memperlakukan wanita di sana sama halnya dengan apa yang dilakukan kepada adiknya sekarang ini. Dia memberi gaun yang sudah terdapat ukuran yang dia sukai, lalu membawanya dan mengulek-uleknya seperti batagor di rumah saya. Namun seorang jurnalis datang, kita panggil saja si Didi ya. Si Didi mengancam Pak Joni atas perlakuannya tadi kepada Yuko. Dia juga mengancam akan membagikan berita ini. 警察が嗅ぎつけるのが先か、俺の書いた記事が雑誌に載るのが先か。 Tidak lama kemudian saat mereka berdua dan kebetulan sekali bapak jurnalis ini adalah mantan Yuko pada saat masa SMA. Hingga akhirnya Yuko lagi-lagi mendapatkan cerobotan bibir dan juga sedikit cobokan sumur di tengah-tengah alas Purwo. Semuanya telah selesai, si Didik bertanya,
apakah tadi malam kakak kamu ada di dalam bar ini? Namun Yuko tidak mau menjawabnya. Dia berkata, aku lebih suka sendiri, aku banyak hal yang akan dipikirkan. Kalau gitu aneh juga mau ya, gratis-gratis gitu ya. Di sisi lain, si kakak Yanto yang sedang mempersiapkan diri bersama sang istri untuk merayakan pesta perayaan terbesar atas pencapaian dan penghargaan di kota ini. Namun tidak lama kemudian si Didik datang dan membawa foto untuk menanyakan salah satu wanita yang sudah tidak ada kabar selama menjadi model dari Bapak Yanto ini. Hingga akhirnya para bodyguard datang dan mengusirnya. Hal itu karena si Yanto yang tidak mau reputasinya menjadi jelek di mata orang lain karena hanya Didiklah yang tahu semua latar belakang si Bapak Yanto. Saat dimana acara penghargaan tiba, saat itu juga Yuko datang dan mengajak berdansa bersama dengan kakaknya. Yuko juga sekaligus bertanya kemana si gadis kemarin yang telah si Yanto siksa diam-diam. Si Yanto mengabaikan dan tidak lama kemudian istri yang sangat mencintai si Yanto datang dan memberikan hadiah satu wanita untuk acara yang sangat spesial malam ini. Benar-benar istri idaman kalau gini ya. Tentu saja tidak mau melewatkan kesempatan ini, si Yanto langsung gaskan rudalnya secara brutal. Saat itu juga Yuko datang dan mencari kakaknya dan ya, Yuko tidak hanya melihat adegannya, dia juga melihat lukisan-lukisan yang dimana itu semua menggambarkan Yuko sendiri, yang artinya selama ini kakaknya mencari semua wanita yang mirip luar dalam sama seperti dengan adiknya sendiri untuk melampiaskan nafsainya. Saat itu juga Yuko pergi menemui si Didik dan memintanya untuk menghangatkan dan mengeluarkan air putih abu-abu untuk menghilangkan semua pikiran tentang perlakuan kakaknya yang selama ini menyukai Yuko secara diam-diam. Dan Yuko juga memberikan pesan kepadanya bahwasannya jangan pernah lagi-lagi kamu mencari tahu tentang keluargaku. Scene berpindah di mana saat Yuko bersama mbak iparnya sendiri dan Yuko bertanya kepadanya, kenapa ini semua terjadi? Lalu si mbak berkata, ini semua dilakukan karena permintaan ibumu. Dia tidak ingin dua dari anaknya saling bersetubuh dan menghancurkan semua keluarganya. Saat itu juga si mbak memanggil para bodyguard atas perintah dari suaminya untuk menghancurkan, menghilangkan, mencerobotin dalam dan tentu saja mantap. イルカの血を汚すことのないようにと。何するの？ Dengan si Yanto yang melihat full adegan dari bodyguardnya, tentu dia tidak kuat menahan nafsainya yang sudah dia pendam selama beberapa tahun lalu. Si mbak yang melihat Bapak Yanto sedang berusaha menggorcor rudalnya sungguh tidak bisa menerimanya. Dia langsung menghampiri dan langsung mengambil alih senjata rudal milik Bapak Yanto. Namun bukannya makin full power, Bapak Yanto merasa tidak nyaman dan marah kepadanya. Scene berpindah di mana saat si Didik menghampiri rumah Bapak Yanto kembali untuk mencari Iruka. Di saat itu juga si Yuko yang sudah terlihat dalam keadaan lemas akibat kebrutalan bodyguard tadi, dan juga si mbak yang sedang mempersiapkan alat untuk menghilangkan nyawa Yuko. Saat itu juga si kakak kandung masih memiliki empati yang kuat dan menyuruh berhenti. Di sisi lain si Didik yang dihalangi oleh para bodyguard dan dia mengatakan kepada mereka semua, aku akan melaporkan semua ini kepada polisi. Hingga dia lari dan bertemu dengan satu asistennya Bapak Yanto dan dia berkata, pergilah ke Okunosawa, temui guru dan kemudian akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yuko yang sedang bersama dengan kakaknya, dia menyuruh Yuko untuk pergi meninggalkannya karena si Bapak Yanto mulai sadar bahwasannya ini semua perbuatan salah dan mengingatkan semua perkataan ibunya. Di sisi lain si Didik yang kemudian bertemu dengan guru sesuai yang dia tuju, dia mengatakan kepadanya bahwasannya aku tidak tahu apa-apa, aku hanya menjual sebuah cairan kepadanya. Si Didik yang sudah mendapatkan banyak informasi tentang Bapak Yanto, kini dia memberitahu semua kepada Yuko bahwasannya Yanto membangun sebuah proyek di sini agar bisa memberi pendapatan lebih besar kepada guru.
dan sebagai gantinya dia membantu menguburkan para korban dari Yanto. Dan juga Yanto bercerita bahwasannya selama ini dia sudah cukup menghabiskan banyak biaya untuk menjauhi apa yang ibu kamu larang. Singkat cerita, Yuko menghampiri si kakak Yanto dan memberinya kejutan bahwasannya Yuko telah bersedia untuk bermain hangat-hangatan dan mengeluarkan seluruh isi rudal yang selama ini bapak Yanto tahan. Di akhir cerita ini, si Yanto yang lagi kembali membuat lukisan menjadi lebih nyata. Pada saat semua telah selesai, saat itu juga sang istri datang dan menusuk bapak Yanto dan sekaligus dirinya sendiri. Waduh, ending yang sangat membagongkan ya. Oke geng, terima kasih telah menonton dan see you, goodbye.